Hai, Horas, menjuah-juah, juah-juah, yahowu. Kembali lagi bersama saya Nomi Lupianti Brusembir. Pada video kali ini, kita akan membahas salah satu poin dari berakhlak, yaitu akuntabel. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau instansi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya, yaitu mewujudkan nilai-nilai publik. Adapun aspek-aspek akuntabilitas yaitu akuntabilitas adalah sebuah hubungan dua pihak antara individu, kelompok, instansi dengan negara dan masyarakat. Pemberi kewenangan bertanggung jawab memberikan arahan yang memadai, bimbingan, dan mengalokasikan sumber daya sesuai dengan tugas dan fungsinya. Yang kedua, akuntabilitas berorientasi pada hasil, bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, serta selalu bertindak dan berupaya untuk memberikan kontribusi untuk mencapai hasil yang maksimal. Aspek yang ketiga, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Laporan kinerja adalah perwujudan dari akuntabilitas. Dengan memberikan laporan kinerja, berarti mampu menjelaskan terhadap tindakan dan hasil yang telah dicapai oleh individu, kelompok, dan instansi. Aspek yang keempat, akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Akuntabilitas adalah kewajiban. Kewajiban menunjukkan tanggung jawab dan tanggung jawab menghasilkan konsekuensi. Konsekuensi tersebut dapat berupa penghargaan atau sanksi. Aspek yang kelima, akuntabilitas memperbaiki kinerja. Tujuan utama dari akuntabilitas adalah untuk memperbaiki kinerja PNS dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Setiap individu, kelompok, instansi akan diminta pertanggungjawabannya secara aktif yang terlibat dalam proses evaluasi dan berfokus peningkatan kinerja. Adapun fungsi utama akuntabilitas publik yaitu yang pertama, untuk menyediakan kontrol demokratis atau peran demokrasi dengan membangun suatu sistem yang melibatkan stakeholder dan user yang lebih luas termasuk masyarakat, pihak swasta, legislatif, yudikatif, dan di lingkungan pemerintah itu sendiri baik di tingkat kementerian, lembaga maupun daerah. Yang kedua, untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, dan ini disebut sebagai peran konstitusional. Yang ketiga, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas atau disebut dengan peran belajar. Ada 5 tingkatan di dalam akuntabilitas. Yang pertama yaitu akuntabilitas personal. Hal ini berkaitan dengan diri seseorang seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. Menjadikan pribadi sebagai bagian dari solusi bukan masalah. Yang kedua, akuntabilitas individu. Akuntabilitas individu mengacu pada hubungan antara individu dan lingkungan kerjanya, yaitu antara PNS dengan instansinya sebagai pemberi kewenangan. Yang ketiga, akuntabilitas kelompok. Pembagian kewenangan dan semangat kerjasama yang tinggi antar berbagai kelompok yang ada dalam sebuah institusi memainkan peranan yang penting dalam tercapainya kinerja organisasi yang diharapkan. Yang keempat, akuntabilitas organisasi. Akuntabilitas organisasi mengacu pada hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai, baik pelaporan yang dilakukan oleh individu terhadap organisasi atau institusi maupun kinerja organisasi kepada stakeholder lainnya. Yang kelima, akuntabilitas stakeholder. Stakeholder yang dimaksud di sini adalah masyarakat umum, pengguna layanan, dan pembayar pajak yang memberikan masukan, saran, dan kritik terhadap kinerjanya. Jadi, akuntabilitas stakeholder adalah tanggung jawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil dan responsif. Ada beberapa poin penting di dalam menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel, yaitu kepemimpinan. Lingkungan yang akuntabel tercipta dari atas ke bawah, di mana pimpinan memainkan peran yang penting dalam menciptakan lingkungannya, memberikan contoh pada orang lain. Adanya komitmen yang tinggi dalam melakukan pekerjaan, sehingga memberikan efek positif bagi pihak lain untuk berkomitmen pula, terhindarnya dari aspek-aspek yang dapat menggagalkan kinerja yang baik. Transparansi. Tujuannya adalah mendorong komunikasi yang lebih besar dan kerjasama antar kelompok internal dan eksternal, memberikan perlindungan terhadap pengaruh yang tidak seharusnya dan korupsi dalam menghasilkan keputusan.
meningkatkan akuntabilitas dalam keputusan-keputusan, meningkatkan kepercayaan dan keyakinan kepada pimpinan secara keseluruhan. Integritas. Dengan adanya integritas menjadikan suatu kewajiban untuk menjunjung tinggi dan mematuhi semua hukum yang berlaku. Undang-undang, kontrak, kebijaksanaan, peraturan yang berlaku sehingga dapat memberikan kepercayaan, keyakinan kepada publik. Tanggung jawab atau responsibilitas. Tanggung jawab atau responsibilitas terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, responsibilitas perseorangan, yaitu adanya pengakuan terhadap tindakan yang telah diputuskan dan tindakan yang telah dilakukan. Adanya pengakuan terhadap etika dalam pengambilan keputusan, adanya keterlibatan konstituen yang tepat dalam keputusan. Yang kedua, responsibilitas institusi, yaitu adanya perlindungan terhadap publik dan sumber daya, adanya pertimbangan kebaikan yang lebih besar dalam pengambilan keputusan, adanya penempatan PNS dan individu yang lebih baik sesuai dengan kompetensinya, dan adanya kepastian kebijaksanaan dan prosedur yang ditetapkan dan fungsinya untuk melindungi sumber daya organisasi. Keadilan. Keadilan adalah landasan utama dari akuntabilitas. Rasa keadilan akan membawa pada sebuah kepercayaan. Kepercayaan ini yang akan melahirkan akuntabilitas. Keseimbangan. Untuk mencapai akuntabilitas dalam lingkungan kerja, maka diperlukan adanya keseimbangan antara akuntabilitas dan kewenangan, serta harapan dan kapasitas. Setiap individu yang di lingkungan kerja harus dapat menggunakan kewenangannya untuk meningkatkan kinerja. Kejelasan. Kejelasan juga merupakan salah satu elemen untuk menciptakan dan mempertahankan akuntabilitas, memiliki gambaran yang jelas tentang apa yang menjadi tujuan dan hasil yang diharapkan. Konsistensi. Konsistensi menjamin stabilitas. Penerapan yang tidak konsisten dari sebuah kebijakan, prosedur, sumber daya akan memiliki konsekuensi terhadap tercapainya suatu tujuan. Dalam video kali ini, kami akan menampilkan salah satu contoh implementasi dari akuntabel. Selamat menyaksikan.